Halo Sobat Rama, selamat datang di podcast Rama. Akhir-akhir ini kita sering digemparkan oleh fenomena atau peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Banyak jenisnya. Bisa terjadi pada anak usia dini, femisida, dan baru-baru ini kita digegerkan dengan kasus Dr. Kori ya. Dr. Kori itu dia mengalami kekerasan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Fenomena ini terasa sangat begitu tidak pernah ada habisnya, seolah-olah seperti lingkaran setan yang tidak pernah terurai. Kita mencoba untuk mengobrolkan hal ini agar terlihat bagaimana sih sesungguhnya yang terjadi terhadap kekerasan perempuan ini. Ya, pertanyaan itu ya sering juga ditanyakan ke saya juga. Dan jawabnya memang tidak sederhana, Mas Hadid. Iya, benar. Sangat kompleks sekali. Iya, betul. Dan kekerasan itu ya tidak bisa kita lihat dari fenomenanya aja. Iya, betul. Kasusnya aja gitu. Seperti yang ada di media-media itu ya. Iya. Aku pengen mencoba menanyakan sih bagaimana respon dari kedua teman kita ini. Yang pertama aku pengen bagaimana sih Mas Rosid melihat fenomena ini? Iya, dari sudut apanya dulu nih? Nah, kalau melihat ini fenomena itu ya, kalau keirisan atau keprihatinan atau kesedihan, saya kira semua orang akan merasa tragedi ya, yang memprihatinkan. Tapi saat kita tahu itu tragedi, kemudian kita jadi sedih, teriris-iris, sangat marah gitu. Iya, terus bagaimana cara kita memahami fenomena itu? Katakanlah yang terakhir itu, yang Dr. Kori itu. Itu gimana bisa terjadi itu? Ya kalau katakanlah saya sebagai laki-laki, sebagai suami pasti kok bisa ya laki-laki melakukan itu? Kok kepikiran istrinya sendiri? Dia melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sebenarnya mereka itu mengalami masalah seperti apa? Ya saya baca di media ya, tapi media kan jangkauannya terbatas gitu. Saya nggak tahu persis detail masalahnya seperti apa. Tapi yang jelas ya itu kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam keluarganya dia. Ya, ada hal-hal tertentu yang saya tidak bisa katakan karena drone saya terbatas untuk melihat itu. Tapi untuk menganalisa atau mungkin bisa kita jelaskan ya kenapa laki-laki itu melakukan kekerasan misalkan. Nah, kira-kira apa tuh analisanya? Sebagai sudut pandang dari laki-laki Ya banyak ya yang berbagai pendekatan bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sebagai laki-laki merefleksikan diri ya, kayak misalkan saya dari kecil sebagai laki-laki kan memang dididik untuk kuat ya. Kita sebagai laki-laki kan dididik untuk kuat, kemudian memimpin. Memimpin itu selalu ya banyak di antara kita memahami yang namanya memimpin itu mengendalikan orang lain. Betul. Jadi misalkan aku sebagai laki-laki dari kecil itu harus jadi pemimpin, dari mulai SD itu yang harus jadi ketua kelas itu laki-laki. Karena laki-laki dianggap punya kapasitas untuk mengatur dan mengontrol orang lain. Ya mungkin karena asumsi tentang fisik laki-laki yang lebih kuat atau laki-laki yang lebih apa, tapi dari semasa kecil itu seolah-olah saya dibentuk bagaimana seharusnya jadi laki-laki itu ya yang harus kuat, harus bisa memimpin, harus mungkin mendominasi orang lain, mengontrol orang lain, dan itu sudah terjadi mungkin ratusan tahun sebelum saya lahir. Dan saat saya lahir ya saya merasakan betul bagaimana menjadi laki-laki misalkan dikonstruksi atau didorong terus untuk jadi seperti itu. Nah, di satu titik saat saya sebagai laki-laki berhadapan dengan orang lain, baik dengan teman laki-laki maupun teman perempuan, saya selalu punya logika sebagai laki-laki bahwa saya harus menang.
saat misalkan di kelas, di SD, SMP sampai SMA, saya selalu didorong untuk lebih baik dari teman saya lewat kompetisi kan, ada perlombaan, kemudian harus juara kelas dengan nilai yang baik. Terus ada situasi di luar kelas yang kemudian pergaulan antar teman sendiri itu mengandalkan bahwa kamu harus lebih baik dari temanmu yang lain. Nah, lebih baik ini konteksnya kadang secara pendidikan mungkin nilai. Tapi di dalam pergaulan kan kadang kita harus berkelahi untuk memperebutkan sesuatu dan kita menang. Jadi keseharian seperti itu, keseharian bagaimana kita menjadi laki-laki itu sangat dekat dengan penguasaan, kekerasan, dan dominasi. Sehingga mungkin setelah dewasa kemudian tidak bisa menerima kehilangan kontrol, kehilangan kendali atas katakanlah pasangan kita, istri atau perempuan yang lain, atau bahkan dengan teman laki-lakinya, itu nggak mau. Menurut saya ini masalah yang sebenarnya sangat halus dan jarang diketahui. Jangan-jangan masalahnya dari situ ya. Iya. Salah satu konstruksi dari sosial itu bahwa kita sebagai laki-laki didorong untuk selalu berjuang, selalu berkompetisi untuk mendapatkan yang dimaksudkan kan. Tapi yang itu mungkin menjadi hal yang lumrah ya saat ini, maksudnya di masyarakat. Yang mengherankan itu kenapa si laki-laki itu kemudian bisa melakukan sampai ke tindak kekerasan itu. Apa yang menjadi latar belakang itu gitu loh. Ya kalau saya lihat kekerasan itu kan tanda dari ketidakmampuan ya. Maksudnya resolusi konflik, hidup ini kan penuh dengan konflik hidup ini kan penuh dengan konflik. Maksudnya konflik itu tidak semua jalannya kehidupan itu sesuai dengan yang kita kehendaki kan. Dan disitulah muncul konflik antara apa yang saya inginkan dengan apa yang terjadi, apa yang terjadi dalam kehidupan. Nah itu kan konflik ya. Nah cara menyelesaikan konflik itu kan banyak sekali. Nah di antara pilihan itu ada salah satu solusi konflik itu adalah kekerasan. Nah, menurut saya kalau kekerasan udah diambil, berarti yang lain itu sudah nggak ada opsi. Nah ini kan berarti lemah. Iya. Karena kelemahannya itu, maka opsi terakhir yang diambil. Jadi solusi konfliknya apa? Dengan kekerasan. Nah, kekerasan yang diambil oleh laki-laki ini kenapa sering diambil? Karena dia merasa dengan kekerasan itu bisa menunjukkan dominasinya. Bahwa saya ini suaminya loh, saya ini pemimpinnya loh. Nah kalau potensi yang lainnya tidak ada, potensi solusi konflik nggak ada, ya saya kira yang paling mungkin dilakukan laki-laki ya kekerasan. Nah menurut saya laki-laki harus memahami ini sehingga dia akan tidak melakukan kekerasan karena dia bisa mencari jalan yang lain dan bisa belajar bahwasanya memimpin itu bukan mendominasi, dan bukan menjadi pemimpin itu bukan takdir, bukan, tapi itu adalah lebih baik adalah hasil dari diskusi, dari dialog, kemudian situasional seperti apa. Jadi tidak kaku harus begini gara-gara misalkan ajaran apa mengatakan memang harus begini, moralitas secara umumnya harus begini atau agama harus ngomong gini. Itu menyiksa juga bagi laki-laki. betul Pak, itu menyiksa sekali. Oke, aku pengen ke Mbak Asih, maksudnya bagaimana dari sudut pandang perempuan itu loh. Ya. Kalau saya ya sebagai perempuan, kenapa apalagi melihat ya berita beberapa hari ini sungguh mencengangkan, ya banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan kebetulan November sampai Desember itu menjadi momentum sebenarnya refleksi kita semua gitu tuh. Orang-orang yang bergeluti gerakan sosial, salah satunya soal peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut saya kita ngobrol ini cukup reflektif lah. Saya sebagai perempuan cukup prihatin, cukup sedih gitu tuh, kenapa mereka melakukan itu terhadap
orang lain atau terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama diciptakan, apalagi misalnya dalam konteks pasangannya sendiri. Pada orang lain nggak boleh, apalagi pasangan sendiri gitu loh. Nah ini mungkin aku melihat kalau tadi Mas Rosid bilang misalnya itu karena dari kecil dibentuk seperti itu, perempuan pun kurang lebih sama gitu tuh. Perempuan dikonstruksi gitu, dalam istilahnya dikonstruksi, dibentuk untuk menjadi perempuan yang bergantung gitu. Bergantung mungkin kalau dokter Kori mungkin udah mapan, tapi ada banyak lain. Itu pun tapi konstruksi soal harus patuh terhadap pasangannya, tidak boleh melawan, itu konstruksi-konstruksi yang sejak kecil itu kita dilihat begitu, dibilangin begitu oleh orang tua, lingkungan, semua begitu. Bahkan dalam ajaran-ajaran agama pun sama gitu tuh, melekatkan bahwa perempuan harus patuh sama pasangannya, tidak boleh melawan. Lalu konstruksi lain yang mungkin banyak sekali ini kemudian menjadi jerat kekerasan bagi perempuan adalah kebergantungan secara ekonomi. Tidak dibikin mandiri perempuan itu, karena bahwa pencari nafkah itu tadi kalau dominasi kepemimpinan itu hanya laki-laki. Itu yang kemudian perempuan secara sadar gitu, saya tidak tahu, mungkin karena sudah ratusan tahun dibentuk itu untuk bergantung secara ekonomi, karena pencari nafkah itu laki-laki, dan itu diajarkan terus berulang-ulang kepada semua lapisan masyarakat, apalagi itu juga diajarkan di banyak beberapa misalnya agama-agama gitu juga ada gitu ajaran itu, sehingga itu membentuk kebergantungan itu, dia akan melekat gitu. Kalau dia lepas dari itu dia mau apa? Karena dia merasanya sebagai makhluk, karena dibentuk sebagai orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, bergantung secara ekonomi, pendidikan juga sama, lalu kemudian tidak diberi akses, lalu juga kalau misalnya dia melakukan kemandirian, lalu juga ada stigma yang kemudian juga dialami oleh perempuan, melunjak. Atau ada juga istilah lain kadang misalnya itu laki-laki maskulinitasnya tersentil gitu. Kan? Saat misalnya dia punya pasangan, punya istri, kemudian yang kerja itu istrinya gitu. Nah laki-laki nggak siap gitu, laki-lakinya tersentil. Itu makanya bodohnya laki-laki kan di situ. Atau dua-duanya bekerja gitu, tapi penghasilan istrinya lebih besar. Nah itu jadi muncul masalah kayak gitu. Nah tapi aku pengen tanya nih, yang kasus Dr. Kori, dia kan mendapat kekerasan tuh ya, dan dia melaporkan, tapi saat kemudian katakan suaminya minta maaf, dia mencabut lagi laporannya. Nah di banyak kasus juga itu kenapa terjadi ya? Perempuan yang mendapat kekerasan dari pasangannya, baik dari suaminya atau dari pacarnya, itu susah sekali lepas dari jerat kekerasan. Kalau kita sebagai supporter yang berada di luar, udah gemes aja. Tapi bagi mungkin ya ini kan kita nggak bisa menjustifikasi kita seberapa kita gemes dan marahnya, itu kan nggak bisa kemudian mendorong dia untuk kamu harus nurutin saya. Kita juga kan nggak tahu bagaimana kemudian misalnya si Dr. Kori atau juga perempuan lain yang dalam rumah tangga kemudian dia ada ada lapisan yang tidak terbaca yang ada di frame media itu begitu. Sebenarnya ada sesuatu yang mungkin itu nggak bisa mereka lakukan, dan itu harus kita hargai gitu, menghargai pilihan mereka meskipun seberapa kita sangat mengutuk perilaku kekerasan yang terjadi dan dialami oleh misalnya perempuan yang mengalami kekerasan itu, kita sangat prihatin. Tapi ketika dia mengambil keputusan itu pun harus kita hargai dan hormati, karena kita tidak tahu apa sebenarnya sengkarut yang terjadi di dalam. Tapi kan nanti siklus kekerasannya terjadi lagi. Yang kasus yang di Bekasi itu akhirnya sampai meninggal dunia perempuannya. Padahal waktu dia melaporkan ke pihak kepolisian didamaikan oleh polisi. Maksudnya untuk menghindari itu gimana untuk keluar? Mungkin dari sudut pandang laki-laki ya. Maksudnya kenapa kemudian laki-laki justru aku malah bertanya. Kalau saya sih melihatnya begini ya. Kalau saya sebagai perempuan ya gitu tuh. Ketika misalnya
saya bisa mengambil sikap, tapi kan kita juga mungkin karena konstruksi tadi gitu yang banyak hal gitu tuh, dari mulai kalau bercerai itu haram, tidak boleh sebaiknya gitu kan, itu satu ajaran yang membelenggu, menurut saya membelenggu, lalu kemudian stigma sebagai janda, lalu berat sekali, lalu kemudian stigma sebagai orang tua yang gagal, itu berapa lapisan yang kemudian harus ditanggung oleh perempuan, yang kadang-kadang lo gara-gara perempuannya kerja dan lain sebagainya, akhirnya suaminya begini, itu semua berapa lapisan diterima oleh perempuan, dan ini yang dari sudut pandang sebagai perempuan. Saya pikir itu satu lapisan yang kenapa membuat perempuan begitu mengalami kekerasan yang terus berulang. Dan susah keluar. Susah keluar. Susah keluar. Gitu.